Headquarter berfungsi utama untuk tiga hal. Pertama, sebagai data center, di mana semua data sales dari semua outlet disatukan sehingga mempermudah kebutuhan analisa data. Kedua, sebagai control center, di mana semua kebijakan dari semua outlet bisa dilakukan di headquarter, misalnya kebijakan promosi. Ketiga, sebagai purchasing center, di mana pembelian semua kebutuhan outlet dilakukan secara terpusat. Semua proses sinkronisasi data antara headquarter dengan semua outlet bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan email atau FTP. Tentunya FTP lebih baik daripada email karena ukuran file yang ditransmisi tidak terbatas besarnya, sedangkan email attachment hanya 10 MB saja. Kelebihan lainnya dengan FTP adalah bahwa dia bisa meneruskan transmisi yang terputus sebelumnya dimulai dari titik di mana sebelumnya terputus tanpa harus mengulanginya dari awal. Untuk mempergunakan FTP, maka perusahaan Anda harus mempunyai sebuah company website. Bagaimana dengan keamanan datanya? Tentunya Anda menanyakan hal itu. Setiap data yang dikirim akan diacak dengan kode sandi dan diproteksi dengan password, sehingga apabila data ini pun disadap orang, maka orang itu tidak bisa membuka dan mengerti akan data tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa transmisi data dari semua outlet ke headquarter ini, baik dengan email maupun FTP, terjadi tanpa sepengetahuan dari para user, baik di outlet maupun headquarter. Semuanya terjadi secara otomatis dan tanpa melibatkan para user. Setiap hari biasanya pada saat closing, maka setiap outlet akan mengirimkan data sales, inventory, member, dan data lainnya yang diperlukan ke headquarter. Tetapi bila dikehendaki, maka data bisa dikirim kapan saja sebelum akhir hari, misalnya setiap jam, pergantian shift, atau waktu lainnya. Dengan terkumpulnya data dari semua outlet ini, Anda akan lebih cepat dan mudah untuk menganalisa keadaan dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Anda dapat mencetak laporan sales dan laporan lainnya per masing-masing outlet ataupun terkonsolidasi secara menyeluruh. Anda dapat melihat status stok produk di setiap outlet ataupun secara total keseluruhan atau konsolidasinya. Anda dapat melihat histori dari pergerakan inventory di setiap outlet dari tanggal ke tanggal. Begitu juga dengan relokasi inventory yang terjadi di setiap outlet. Anda juga bisa mengetahui stok produk yang sudah kurang dari jumlah yang aman atau buffer stock. Begitu juga untuk produk-produk yang sudah kadaluarsa. Anda juga bisa mengetahui user log dari setiap outlet, yaitu aktivitas yang mereka lakukan dengan POS dan back office yang ada dengan tujuan untuk bisa mendeteksi apabila ada suatu kejanggalan. Anda juga mengetahui absensi dari setiap karyawan outlet. Anda juga dapat melihat data biaya-biaya yang dikeluarkan di setiap outlet. Tentunya Anda bisa grouping reportnya misalnya berdasarkan kategori biaya, tanggal, dan sebagainya. Bayangkan apabila Anda memiliki banyak outlet dan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang untuk melokalisir outlet Anda untuk disesuaikan dengan selera customer di setiap outlet. Belum lagi tuntutan untuk tetap dinamis dengan melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap pasar yang semakin cepat berubah. Tentunya tidak mudah untuk merubah setting data di setiap outlet itu apabila Anda harus berkeliling dari satu outlet ke outlet lainnya. Dengan adanya central control ini, maka dari headquarter Anda bisa melakukan pengontrolan terpusat untuk semua outlet. Anda hanya melakukan semua perubahannya di headquarter dan dalam hitungan detik, semua perubahan itu akan efektif berfungsi di setiap outlet. Anda bisa merubah data yang berhubungan dengan perusahaan dan cabang seperti nomor telepon dan sebagainya. Anda bisa merubah tulisan greeting yang biasanya tercetak di struk pembelian. Anda bisa menambahkan atau merubah customer grouping yang dibutuhkan bila Anda menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, misalnya kartu kredit bank tertentu, klub tertentu, dan sebagainya. Setiap jurnal keluar masuk inventory bisa dibedakan dengan type of journal, misalnya stock in, adjustment, dan sebagainya. Anda juga bisa menambahkannya dari headquarter. Anda bisa mensinkronisasi perubahan pada data member yang dilakukan di headquarter, sehingga data member tersebut yang terdapat di semua outlet akan diubahkan juga. Bila ada perubahan ataupun penambahan menu baru, maka Anda bisa juga merubahnya di headquarter tanpa harus ke outlet bersangkutan. Seperti Anda ketahui bahwa promosi sekarang ini tidak bisa lagi berlaku secara universal untuk semua outlet, tetapi lebih terarah dengan karakteristik customer di setiap outlet tersebut. Niro Resto dan Niro Retail mempermudah Anda untuk bisa melakukan promosi yang sedinamis apapun hanya dengan mengontrolnya di kantor pusat saja. Anda juga bisa menciptakan reminder untuk setiap outlet bila ada hal-hal sangat penting untuk tidak boleh dilupakan oleh staf Anda di setiap outlet.
Seperti Anda ketahui bahwa di setiap mesin POS, Anda bisa mempergunakan layar promosi yang menghadap ke customer yang sedang mengantri di depan kasir atau di lokasi lainnya di sekitar outlet Anda. Anda bisa merubah slide promotion yang akan ditayangkan dari kantor pusat dengan sangat mudah dan cepat. Anda bisa juga merubah dan menambah pendefinisian special request yang dapat diminta oleh para customer Anda, misalnya jangan pakai bawang dan sebagainya. Anda juga bisa menambah dan merubah type of payment yang berlaku di setiap outlet. Anda bisa mengatur hak akses setiap user di outlet Anda. Hal ini terasa penting terutama bila Anda ingin memberhentikan seorang staff dan khawatir kalau dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tetap bisa mempergunakan sistem. Pertama-tama perlu kami jelaskan mengenai safety stock calendar di sini yang tidak sama dengan buffer stock yang selama ini ada pada sistem inventory. Bila buffer stock tujuannya adalah untuk menjaga agar jumlah stok yang tersedia selalu sama atau lebih besar dari buffer stock. Sedangkan safety stock calendar di sini adalah dengan tujuan untuk menjaga agar jumlah stok yang ada adalah selalu sama dengan jumlah safety stock calendar. Misalkan Anda mengeset sebuah produk dengan jumlah safety stock sebesar 100 sama setiap harinya selama 1 bulan. Hal ini berarti sistem akan secara otomatis menjaga kalau jumlah stok setiap harinya adalah sebesar 100. Biasanya sistem pengadaan untuk outlet yang selalu dipergunakan adalah mengharuskan setiap outlet untuk mengirimkan request ke kantor pusat. Tetapi dengan adanya sistem safety stock calendar ini, maka sistem pengadaan untuk semua outlet diatur sepenuhnya dari kantor pusat. Safety stock calendar ini menjadi pedoman untuk pembelian dan proses relokasi ke outlet-outlet. Tentunya, setiap hari jumlah penjualan belum tentu sebesar 100 unit, sehingga akan ada sisanya. Maka jumlah sisanya dari hari sebelumnya akan diperhitungkan sebagai outlet PO correction yang akan mengurangi jumlah yang harus direlokasi kepada outlet tersebut di hari berikutnya. Sistem safety stock calendar ini menekankan untuk mengatur jumlah stok di setiap outlet setiap harinya sejumlah yang ditargetkan untuk terjual sepenuhnya. Sehingga kalaupun ada kelebihan karena PO corrections, kelebihan itu tidak tertinggal di outlet tetapi di kantor pusat. Hal ini sangat berguna sehingga kelebihan itu bisa direlokasi ke outlet lainnya atau mengurangi jumlah pembelian berikutnya. Yang lebih penting lagi adalah mengurangi resiko kehilangan barang apabila stok berlebihan disimpan di setiap outlet. Proses pembelian dimulai dari purchase request, yaitu permohonan pembelian atau PR yang berasal dari 2 sumber, yaitu penginputan oleh user secara manual dan penginputan secara otomatis berdasarkan kalender safety stock setiap outlet yang telah diset sebelumnya. Sebenarnya dengan sistem safety stock calendar yang berjalan dengan baik, user tidak akan pernah menciptakan purchase request secara manual. Lalu setiap PR yang telah diokekan akan diproses di PR approval, di mana setiap PR bisa disetujui atau ditolak, begitu juga dikurangi jumlah yang dimintanya apabila dirasakan terlalu banyak. Hanya setiap PR yang disetujui yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini pada tahap purchase order akan dipisahkan semua PR yang disetujui ke dalam masing-masing PO sesuai dengan vendor atau suppliernya. Kelebihan dari sistem purchasing ini adalah tersedianya sistem otorisasi vendor bila Anda mau pergunakan, yang bisa membatasi barang-barang apa saja yang diizinkan untuk dibeli dari vendor tertentu, sehingga dipastikan bahwa staf Anda tidak membeli barang dari vendor yang tidak Anda otorisasi untuk itu. Kelebihan lainnya yang juga sangat penting adalah automatic vendor ranking system, di mana sistem akan memberikan urutan dari vendor terbaik sampai terburuk untuk setiap barang yang Anda akan beli, sehingga dipastikan bahwa Anda membeli pada vendor yang terbaik. Kriteria yang dipergunakan untuk menilai vendor ini adalah harga, kualitas barang atau retur, jumlah pembatalan, dan ketepatan waktu pengiriman. Anda juga bisa men-set standard price untuk setiap item barang, sehingga pada pembuatan PO ini bisa diproteksi untuk tidak membeli melebihi harga standar yang telah ditetapkan. Setelah PO dibuat dan dikirimkan ke vendor, maka langkah selanjutnya adalah proses penerimaan barang, yaitu purchase receipt. Di sini juga Anda bisa mengeset toleransi penerimaan melebihi jumlah PO untuk setiap produk, sehingga Anda betul-betul bisa mengontrol proses pembelian ini dengan baik, yaitu menerima pengiriman lebih untuk produk yang memang lebih dibutuhkan, tetapi menolak pengiriman lebih untuk produk tertentu.
Sebagai standar ISO internasional, maka proses dilanjutkan dengan QC untuk menguji secara sampling kualitas dari produk yang dikirim oleh vendor. Pada QC ini setiap produk akan diseleksi apakah pass atau reject, serta Anda bisa mencatat parameter pengukuran yang tidak terbatas semacamnya. Apabila produk itu pass, maka akan tercatat secara otomatis ke inventory journal untuk selanjutnya tercatat di dalam stok inventory dan juga pada account payable atau daftar hutang perusahaan. Apabila produk itu reject, maka produk akan dikembalikan langsung ke vendor tanpa tercatat ke inventory maupun ke account payable. Semua reject ini tentunya akan tercatat dalam performance si vendor yang bersangkutan, yang mempengaruhi hasil evaluasi vendor terbaik pada proses PO selanjutnya. Setelah produk diterima dalam inventory, maka proses relocation ke setiap outlet yang membutuhkan bisa dilaksanakan, yaitu dengan menciptakan relocation journal. Pada relocation journal ini akan dipertimbangkan juga bila ada outlet PO correction yang menambah atau mengurangi jatah jumlah yang akan direlokasikan ke setiap outlet. Outlet PO correction ini tercipta secara otomatis berdasarkan kelebihan karena penjualan di bawah target yang tercatat di safety stock calendar atau kekurangan karena penjualan di atas target. Tujuannya agar jangan membawa dampak pada kebutuhan stok hari-hari berikutnya.